Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita tentang pecahan. Pada kali ini kita akan bahas materi menyederhanakan pecahan. Materi ini merupakan materi yang sangat penting. Kenapa? Karena dalam soal-soal pecahan, jawaban akhir biasanya diminta itu dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Makanya kita harus bisa bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Jadi menyederhanakan pecahan itu seperti apa caranya? Ya, menyederhanakan pecahan adalah dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai mereka nggak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Oke, kita langsung saja terapkan dalam contoh soal. Di sini ada soal pecahan 12/24. Sederhanakanlah pecahan 12/24. 12/24 ini kalau kita sederhanakan hasilnya berapa? Kita lihat 12 sama 24 ini sama-sama bisa dibagi berapa? Bagi berapa? Oh, dibagi 2. Ya. Kan 12 bisa dibagi 2, 24 juga bisa dibagi 2. Ya. 12 bagi 2 berapa? 6. 24 bagi 2 12. Ya. 12/24 kalau masing-masing kita bagi 2 hasilnya jadi 6/12. Udah selesai belum? Ya, kita lihat dulu 6 sama 12 masih bisa dibagi lagi nggak dengan bilangan yang sama? Oh, ternyata masih bisa dibagi 2 lagi. Ya udah, kita hitung 6 dibagi 2 berapa? 3. 12 bagi 2 6. Ketika kita bagi 2 lagi hasilnya jadi 3/6. Sudah selesai belum? Kita lihat 3 sama 6 masih bisa dibagi lagi nggak dengan bilangan yang sama? Masih bisa? Masih. Dibagi berapa? Dibagi 3. Ya. 3/6 masing-masing sama-sama masih bisa dibagi 3. Ya, 3 dibagi 3 1. 6 bagi 3 2. Nah, 1/2 atau setengah. 1/2 masih bisa dibagi lagi nggak? Ya udah nggak bisa lagi. Oh, bisa dibagi 1. Ya, kalau dibagi 1 kan nggak merubah hasil, tetap 1/2 juga. Nah, maka 1/2 setengah itu atau 1/2 ini sudah sederhana. Bentuk paling sederhana dari 12/24 itu setengah atau 1/2. Ini kok baginya banyak banget ya, panjang. Boleh nggak kalau kita bagi dengan bilangan yang lebih besar? Ya boleh aja. Ya, 12/24 saya jangan dibagi 2 lah, langsung aja dibagi 4. Boleh? Ya boleh. Intinya syaratnya membagi dengan bilangan yang sama. Ketika yang atas dibagi 4, bawah pun harus dibagi 4. Ketika yang atas dibagi 2, bawah juga harus dibagi 2. Intinya harus dibagi dengan bilangan yang sama. Ya, 12 bagi 4 berapa? 3. 24 bagi 4 6. Ya, ini masih bisa sederhana lagi nggak? Masih, dibagi 3. Ya, 3 bagi 3 1. 6 bagi 3 2. Nah, hasil akhirnya sama kan? Sama-sama 1/2 atau setengah. Wah, ini juga kayaknya masih panjang nih. Boleh nggak kalau saya langsung dibagi dengan bilangan yang lebih besar lagi biar lebih ringkas? Ya boleh aja. Dibagi berapa? Langsung kita bagi 12. 12 bagi 12 1. 24 bagi 12 2. Jawabannya sama, setengah. Ya, jadi mau dibagi dengan 3 kali pembagian atau 2 kali pembagian atau langsung sekali pembagian, itu hasilnya pasti sama. Yang penting menghitungnya benar dan membaginya juga harus dengan bilangan yang sama. Yang atas dengan yang bawah harus dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi mau menghitung dengan cara yang manapun boleh, asalkan hitungannya benar. Ya, ini cara menyederhanakan pecahan, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai dia tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Oke, contoh lagi. Contoh selanjutnya 28/24.
42. 28 per 42 ini sama-sama bisa dibagi berapa nih? Oh, dibagi 2 nih bisa. Oke, coba 28 dibagi 2 berapa? 14. 42 dibagi 2 21. Udah sederhana belum? Coba kita cari bilangan yang bisa membagi 14 dan 27. Oh, dibagi 2 lagi. 14 bagi 2 bisa. 21 bagi 2 nggak bisa. Maka jangan dibagi 2 karena yang bawah nggak bisa dibagi 2. Oh, kalau gitu dibagi 3. 21 bagi 3 bisa. Tapi 14 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Maka jangan bagi 3. Dibagi 4 nggak bisa. Bagi 5 juga nggak bisa. Dibagi 6 nggak bisa. Bagi 7, nah, ternyata dibagi 7 bisa. Maka sama-sama kita bagi 7. 14 bagi 7 2. 21 bagi 7 3. 2 per 3. Udah sederhana belum? Sudah, karena udah nggak ada bilangan yang bisa membagi 2 dan 3 ya, tidak ada lagi bilangan selain 1 yang bisa membagi 2 dan 3. Maka 28 per 42 itu kalau disederhanakan hasilnya 2 per 3. Boleh kita langsung bagi dengan bilangan yang lebih besar biar lebih ringkas? Ya boleh aja. Untuk yang sudah jago pembagiannya itu boleh kita bagi dengan bilangan yang langsung lebih besar. Langsung dibagi berapa? Dibagi 14 ya. 28 dibagi 14 2. 42 dibagi 14 3 ya, boleh aja. Kalau yang sudah kuat pembagian dan perkaliannya boleh langsung dengan angka yang besar agar lebih ringkas pengerjaannya, tapi hasilnya pasti sama ya. Contoh lagi, contoh yang terakhir 9 per 12. 9 per 12 ini sama-sama bisa dibagi berapa nih? Bagi 2 nggak bisa. 9 kan nggak bisa dibagi 2. Bagi 3, wah bisa nih dibagi 3 nih. 9 dibagi 3 3. 12 bagi 3 4. Udah sederhana? Udah, ternyata dia cukup dibagi sekali aja udah sederhana. Jadi menyederhanakan pecahan itu dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai dia nggak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama ya. Oke, jadi maksud dengan sederhana itu bukan berarti angkanya kecil ya. Syaratnya tadi yang dimaksud dengan sudah sederhana itu sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan yang sama. Yang dimaksud dengan sederhana sudah tidak bisa dibagi lagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Bukan berarti angkanya harus kecil. Bisa aja angkanya besar tapi sudah sederhana. Contohnya misalkan 51 per berapa misalkan? 51 per 100. Ini angkanya besar nih. 51 per 100 angkanya besar. Tapi ini udah sederhana. Kenapa? Karena tidak ada bilangan yang bisa membagi 51 dan 100. Ya, bilangan yang sama-sama bisa membagi 51 dan 100 udah nggak ada bilangan yang sama-sama bisa membagi 51 dan 100. Maka 51 per 100 udah sederhana walaupun angkanya besar ya. Atau misalkan 2001 per 2002, ini juga angkanya besar tapi udah sederhana. Kenapa? Tidak akan ada bilangan yang sama-sama bisa membagi 2001 tapi dia juga bisa membagi 2002, nggak ada ya. Maka ini juga sudah sederhana walaupun angkanya besar. Jadi syarat sebuah pecahan itu sudah sederhana, dia sudah tidak bisa dibagi lagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama ya. Nggak harus angkanya kecil ya. Angka besar pun kalau misalkan sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama, maka dia juga sudah sederhana. Oke, itu pembahasan tentang menyederhanakan pecahan, dan ini materi yang penting. Kalian semua harus bisa dan paham karena hampir di setiap soal jawabannya minta bentuk pecahan yang paling sederhana. Oke, itu aja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.